Selamat siang, salam seimbang untuk kita semua, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Sebagaimana sudah disampaikan sebelumnya, bahwa jika pada tahun 2023 ekonomi dunia benar-benar terperosok masuk jurang resesi yang sangat dalam, maka perang Rusia-Ukraina berpotensi meluas menjadi perang Eropa dan memicu perang Pasifik serta menyeret sebagian besar negara-negara di dunia akan terlibat dalam perang global, Perang Dunia Ketiga. Akankah Perang Dunia Ketiga menjadi perang nuklir? Dan bagaimana dengan potensi kehancuran yang akan dihadapi bangsa ini jika perang nuklir benar-benar terjadi? Perlu diketahui bahwa biaya perang konvensional sangat mahal karena membutuhkan energi yang sangat besar. Negara harus memobilisasi ribuan hingga jutaan pasukan, mengerahkan alat-alat perang dari yang teringan sampai yang terberat, baik mesin perang di darat, di laut maupun di udara. Benar-benar sangat menguras anggaran di tengah situasi ekonomi dunia yang didera krisis yang hebat. Belum lagi jika terjadi perlawanan sengit, sehingga perang akan berlangsung lebih lama, semakin banyak energi yang akan terkuras. Melihat kenyataan di atas, maka potensi penggunaan senjata nuklir dalam Perang Dunia Ketiga tidak bisa dihindari. Karena senjata nuklir sangat praktis, efektif, dan efisien untuk menghancurkan kekuatan lawan. Dengan senjata nuklir, negara tidak perlu memobilisasi pasukan dan mesin-mesin perang dalam jumlah yang besar. Perang nuklir juga tidak akan berlangsung lama. Singkat, tapi kehancuran yang dihasilkan luar biasa dahsyat. Saat ini ada ribuan nuklir di dunia yang siap diluncurkan, dan jumlah tersebut lebih dari cukup untuk menghancurkan kota-kota besar yang ada di dunia. Belum lagi efek dari radiasi, jutaan bahkan miliaran manusia akan binasa. Tapi perlu diingat bahwa Perang Dunia Ketiga atau Perang Nuklir hanya permulaan. Pemicu dari suatu bencana yang jauh lebih besar lagi. Dari perang nuklir inilah proses memformat, meriset, ataupun menginstal ulang bumi dan kehidupan di dalamnya dimulai. Baik ilmu pengetahuan maupun kitab-kitab suci menggambarkan seperti apa kehancuran yang sangat dahsyat sebagai dampak dari perang nuklir. Sistem keseimbangan yang melindungi bumi akan rusak dan menciptakan kehancuran global yang sangat dahsyat. Efek dari ledakan-ledakan nuklir menimbulkan duhon atau asap hitam pekat yang akan menyelubungi lapisan atmosfer di permukaan bumi. Duhon akan menghalangi sinar matahari dan cahaya bulan, seolah-olah keduanya telah menghilang, dan dunia akan menjadi gelap gulita dalam beberapa waktu. Akan terjadi hujan asam dan gagal panen di mana-mana. Dunia diambang krisis pangan dan bencana kelaparan yang hebat. Awan hitam pekat juga akan merusak lapisan atmosfer dan membuat lubang ozon yang sangat besar, seolah-olah langit terbelah menganga. Menurut para saintis, bahwa salah satu fungsi lapisan ozon adalah melindungi bumi dari hantaman benda-benda angkasa. Jadi ketika sebagian besar lapisan ozon rusak, maka meteor-meteor akan masuk ke gravitasi bumi, jatuh menembus atmosfer dan menghantam permukaan bumi dengan sangat keras. Sebagian besar meteor dengan suhu yang sangat panas akan jatuh ke lautan, mendidihkan lautan dan menghempas menciptakan gelombang tsunami raksasa ratusan hingga ribuan meter tingginya. Dan jika meteor jatuh ke darat, akan menciptakan kehancuran yang mengerikan, membuat lubang yang sangat besar dan dalam, menimbulkan gempa atau guncangan yang hebat sekaligus mendorong terjadinya gempa-gempa tektonik dari dalam bumi, sehingga bumi akan diguncang dari atas dan bawah, berguncang dengan sekeras-kerasnya. Dan guncangan-guncangan yang keras di berbagai tempat akan mendorong gunung-gunung berhamburan memuntahkan isinya. Mau kemana kita akan menyelamatkan diri? Dunia akan dikepung bencana dahsyat dari berbagai penjuru. Hanya Tuhan satu-satunya tempat bermohon dan berlindung.
Nah, selanjutnya bagaimana dengan kondisi yang akan menimpa bangsa kita ke depan? Perlu diketahui, secara geografis Indonesia adalah negara kepulauan yang diapit dua samudra terbesar dunia, Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Bangsa kita dikaruniai sumber daya alam yang melimpah, kekayaan hasil tambang, sumber daya lautan, kesuburan lahan, dan berbagai kekayaan alam lainnya. Namun bangsa ini juga mempunyai banyak potensi bencana. Indonesia tercatat memiliki gunung berapi terbanyak ketiga di dunia setelah Amerika dan Rusia. Keberadaan gunung berapi selain memberikan dampak kesuburan lahan, tapi juga bisa menjadi potensi bencana yang mengerikan. Selain itu, Indonesia juga dilalui Pacific Ring of Fire dan menempatkan Indonesia di urutan kedua negara paling rawan gempa di dunia. Dan gempa di Aceh tahun 2004 adalah gempa terbesar ketiga di dunia setelah gempa Chili dan Alaska. Jadi Indonesia selain dikaruniai kekayaan alam yang melimpah, juga memiliki potensi bencana yang cukup besar. Nah, apa yang akan menimpa bangsa Indonesia jika benar-benar terjadi perang nuklir? Yang jelas, jika terjadi perang dunia ketiga, mayoritas negara di dunia akan terlibat dalam konflik, termasuk Indonesia yang posisinya sangat strategis untuk diperebutkan di wilayah Pasifik. Dan itu akan mengakibatkan kehancuran serta korban jiwa yang tidak sedikit. Namun ancaman yang lebih mengerikan adalah dampak akibat perang nuklir. Meteor-meteor akan menembus atmosfer, menghantam permukaan bumi. Sebagian besar akan jatuh di lautan lepas dan menciptakan tsunami raksasa ratusan hingga ribuan meter tingginya. Indonesia yang diapit dua samudra terbesar dunia akan dikepung tsunami dari berbagai penjuru dan menenggelamkan sebagian besar daratan di bumi Nusantara. Kondisi tersebut akan diperparah dengan semaraknya gempa-gempa besar dan letusan-letusan dahsyat gunung berapi dalam waktu yang berdekatan. Lengkap sudah kehancuran yang akan menimpa bangsa ini ke depan. Masih adakah di antara kita yang selamat? Jadi kembali, hanya Tuhan yang akan mampu menyelamatkan kita dari berbagai bencana atau asap yang mengerikan akibat kita tidak mensyukuri karunia Tuhan. Oleh karena itu, bertaubatlah. Jadilah manusia-manusia yang bersyukur dengan berjuang bersama-sama membangun dan menegakkan kehidupan yang seimbang. Dengan demikian, kita akan diselamatkan oleh Tuhan untuk mengisi ruang peradaban baru yang lebih baik dan seimbang. Ingat, semua bencana atau azab di dunia, betapapun mengerikannya, barulah sebuah awal. Karena pada akhirnya manusia-manusia akan kembali dibangkitkan di dalam periode kehidupan akhirat. Manusia-manusia yang jahat, serakah, perusak-perusak keseimbangan ciptaan Tuhan akan menghadapi kengerian-kengerian yang lebih mencekam selama-lamanya. Asap yang pedih dan kekal abadi. Begitu juga dengan orang-orang baik, hamba-hamba Tuhan, pejuang-pejuang keseimbangan, akan mengisi ruang kehidupan surgawi yang seimbang. Nah, selanjutnya bagaimana dengan gambaran lebih detail mengenai kehidupan di akhirat?